guys, selamat datang. Saya mau general reading ya. Dan temanya kali ini bagaimana asumsi orang-orang sekitar tentang kamu sekarang. Ya. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, energinya juga bisa vice versa atau bolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada yang maha kuasa. Oke? Spiritual gift. Ya. Asumsi orang-orang sekitar tentang kamu sekarang. Kamu punya kemampuan untuk membaca pikiran orang. Ya, jadi asumsi mereka gitu ya. Kamu bisa membaca pikiran orang, ya. Kamu bisa membaca perasaan orang. Ya. Jadi mereka merasa nggak bisa nih ya, nggak bisa macem-macem sama kamu. Kamu nggak bisa dibohongi. Kamu nggak bisa apa yang kamu ya apa yang mereka tutupi dari kamu tuh kamu bisa tahu gitu ya. Ya. Kamu memiliki intuisi yang tajam. Oh, ya. Kamu mengikuti kata hati kamu, mengikuti intuisi kamu. Oh. Atau bisa juga kamu di sini kayak memiliki kemampuan uh, mata batin ketiga, gitu ya, atau seorang indigo, gitu. Ya, jadi, aduh, mereka itu nggak berani untuk macem-macem, gitu ya. Kamu kayak bisa membaca pikiran mereka. Asumsi orang-orang sekitar tentang kamu, gitu ya. Kamu tahu caranya menikmati hidup, gitu ya. Kamu tahu caranya kayak bersenang-senang, gitu ya. Jadi eh, kayak setelah sepekan gitu ya, kamu bekerja full time gitu ya. Di akhir pekan gitu, kamu menghargai waktu kamu ya untuk bersantai, bersenang-senang ya, mungkin jalan-jalan begitu ya. Kayak ada memiliki self reward gitu ya untuk diri sendiri. Kamu bisa menghargai diri kamu sendiri, kamu mengerti apa yang kamu butuhkan gitu ya. Kamu bisa mengembalikan mood kamu ya setelah selama seminggu full gitu kamu bekerja, banyak tekanan, banyak tanggung jawab ya, dan kamu akan ya memanfaatkan di akhir pekan itu ya dengan bersantai ya, menenangkan diri ya. Orang-orang berasumsi gitu ya, kamu ini orang yang dijaga, kamu orang yang beruntung gitu ya, karena kamu tuh kayak selalu dijaga sama leluhur kamu, selalu dijaga sama malaikat-malaikat pelindung kamu gitu ya. Jadi kayak hidup kamu tuh selalu aman, damai gitu ya, terlindungi, ya, penuh keselamatan gitu. Karena ya, dan mereka gitu ya berasumsi, ya orang-orang berasumsi kamu tuh mudah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Gitu, ya. Ya, jalan hidup kamu tuh ya mulus-mulus aja gitu ya. Karena ada leluhur kamu ya, malaikat pelindung kamu gitu yang ngejaga kamu gitu ya. Jadi uh, kamu nggak mudah untuk kamu nggak mudah dijahati, kamu nggak mudah dilukai gitu ya, karena kamu dijaga.
Ya, asumsi orang-orang sekitar tentang kamu. Ya, asumsi orang-orang sekitar, ya. Kamu orang yang pemberani. Berani, penuh tekad, suka dengan hal-hal yang menantang, ya, energik. Ini ya tipe orang-orang yang enggak suka dikontrol, enggak suka dikekang, enggak suka diatur-atur, gitu ya. Berani berani speak up. Berani bertindak. Ya, kamu energik, kayak nggak takut gitu ya. Kamu orang yang nggak takut dengan tantangan. Gitu ya. Asumsi orang-orang sekitar tentang kamu, ya. Hmm. Ini ya, uh, kamu pernah terluka, gitu ya. Ini terluka entah dari bisa akan pasangan kamu, bisa teman-teman kamu, ya, atau bisa juga dari keluarga. Ada trauma, ada luka, gitu ya. Kemungkinan besar sih ini mungkin ya, ya dari pasangan kalian, gitu ya, yang membuat kamu itu ya, kayak luka kamu gitu ya, kamu terluka, kamu tersakiti, dan ini membuat kamu kayak sampai di titik yang kamu nggak bisa berbuat apa-apa, benar-benar down gitu ya, benar kayak berhenti di tempat. Dan ya, asumsi orang-orang sekitar tentang kamu. Oke, okay. Ya. Ini asumsi orang-orang sekitar gitu ya. Kamu pernah dihianati sama, ya, dari Three of Pentacle ini, kamu pernah dihianati sama rekan kerja kamu, ya, bisa rekan kerja atau temen gitu ya, yang membuat kamu itu akhirnya stuck. Ini bisa tentang kayak pekerjaan atau usaha kamu gitu ya. Mungkin kamu di sini kayak mengalami kerugian yang besar, banyak kehilangan yang akhirnya membuat kamu tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa, stuck di tempat gitu ya. Ya, dan akhirnya kamu menjadi orang yang kayak sekarang berani bertindak gitu ya. Berani menghadapi tantangan hidup. Nggak bisa dikontrol-kontrol lagi, nggak bisa dikekang gitu. Karena kamu pernah mengalami trauma akan pengkhianatan oleh teman kamu atau rekan kerja kamu di sini ya, yang aku rasa dari kartunya. Ya, dan akhirnya kayak banyak ada kecemasan gitu ya. Ada khawatiran gitu akan tanggung jawab, akan uh, ya, kamu di sini orang yang tanggung jawab gitu ya. Kamu bertanggung jawab dengan hidup kamu, dengan keluarga kamu, ya, dengan orang-orang yang kamu sayangi dan kondisi kamu gitu ya, yang
situasi kamu yang stuck gitu ya, setelah kamu dikhianati sama rekan kerja kamu itu, ini membuat kamu benar-benar kayak akhirnya banyak kecemasan ya, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang kamu hadapi gitu ya. Ini karena rasa tanggung jawab kamu yang besar sama keluarga kamu, sama pasangan kamu, ya sama keluarga kamu gitu. Dan situasi ini sangat mengganggu kamu. Ya, ini yang aku rasakan gitu ya. Ini ada pengkhianatan dari rekan kerja ya, temen gitu. Eh, mungkin kamu ditipu sama temen kamu ya. Ini tentang, ya aku rasa ya ini tentang uang sih ya, usaha, pekerjaan gitu. Ini terkait dengan itu ya. Dan akhirnya kayak kamu banyak sekarang kayak hmm, karena rasa tanggung jawab kamu gitu yang besar, kamu akhirnya kayak sekarang kayak lebih lebih banyak berhati-hati ya, hati-hati dalam dalam menggunakan keuangan kamu ya. Kamu banyak eh, ya penuh pertimbangan gitu, penuh pertimbangan saat kamu menggunakan ya, karena di sini akhirnya masalah kamu pada kestabilan finansial ya. Akhirnya kamu mengalami ketidakstabilan secara finansial. Nah, ini benar-benar kayak membuat kamu sangat terbebani, sangat hmm, cemas ya. Namun di sini ya ada kartu The Star gitu. Bagaimanapun sulitnya kehidupan kamu saat ini ya, atau ini juga bisa sudah berlalu ya. Bisa saat ini, bisa juga sudah terjadi. Jadi bagaimanapun sulitnya keadaan kamu, bagaimana sulitnya kehidupan kamu ya, kamu tuh kayak tetap memberi cahaya sama mereka ya, sama orang-orang sekitar gitu. Kamu menginspirasi orang-orang sekitar di saat kamu dalam kondisi terpuruk ya secara keuangan gitu. Kamu tetap banyak berusaha ya, kamu tetap bekerja keras ya, kamu tetap optimis ya, kamu tetap memiliki pemikiran yang positif, sikap yang positif gitu ya, memiliki harapan ke depan gitu ya, dan itu menginspirasi orang-orang sekitar gitu ya. Kamu nggak pernah mengeluh dengan kondisi kamu nggak pernah kayak apa ya, ya, kamu nggak pernah mengeluh gitu ya, kamu nggak pernah kayak mencari perhatian kayak untuk dikasihani gitu ya. Kamu nggak kamu tipe orang yang nggak suka dikasihani. Bagaimanapun sulitnya kondisi kamu ya, kamu tetap memperlihatkan kondisi yang baik-baik aja ya, sikap yang biasa-biasa aja ya, yang ramah, ceria gitu kan, penuh pengharapan. Jadi orang-orang yang nggak tahu ya akan melihat bahwa kamu itu baik-baik aja gitu ya. Ya, kemungkinan besar ya ini memang udah terjadi di masa lalu gitu ya. Ya, kamu pernah mengalami pengkhianatan itu, dan sekarang gitu ya yang aku rasa dari kartunya ini uh, dan kondisi sekarang gitu ya, berkat kegigihan kamu ya,
kepositifan kamu, kayak kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau sekarang, ya. Hasil dari kerja keras kamu, ya, pantang menyerahnya kamu selalu berusaha, selalu berpikir positif, ya, karena energi energi positif kamu, gitu ya. Ini kan membawa keberlimpahan dalam hidup kamu, ya. Akhirnya kamu dikelilingi orang-orang yang mencintai kamu, ya. Kamu dikelilingi orang-orang yang menyayangi kamu, ya. Kamu kayak di sini memiliki banyak keberlimpahan, ya. Keberlimpahan secara kasih sayang, ya. Keberlimpahan secara materi, ya. Kalaupun kalian merasa mungkin belum cukup gitu ya, tapi ya setidaknya gitu. Ya meskipun kalian merasa belum banyak gitu, tapi setidaknya di sini ya bisa menutup kebutuhan itulah ya. Jadi orang-orang tuh berasumsi sekarang gitu, kamu memiliki banyak keberlimpahan, ya. Dari sikap kamu yang positif ini, orang-orang jadi kayak menyayangi kamu, ya, peduli sama kamu, begitu, ya, ya. Dan ya sekarang kamu memiliki banyak teman, ya, banyak teman yang peduli sama kamu, datang sama kamu, ya, ya. Kamu menjadi orang yang apa ya, banyak dicintai orang-orang di sekitar kamu, ya, banyak dipedulikan, gitu ya, ya. Karena se katakanlah semenderitanya kamu, ya, sesulit-sulitnya kamu di sini, kamu tuh nggak pernah menunjukkan sisi sedihnya kamu, gitu ya. Jadi orang itu merasa nyaman, ya, di dekat kamu. Kamu nggak pernah mengeluh, ya, dengan kondisi kamu. Jadi orang-orang itu kan merasa nyaman, ya. Kamu orang yang penuh dengan rasa syukur, ya. Jadi kamu di sini menjadi orang yang lebih dewasa, ya. Sekarang menjadi orang yang bijaksana. Jadi kondisi kamu di masa lalu, ya, dengan kesulitan-kesulitan hidup kamu, dengan pengkhianatan oleh teman kamu, rekan kerja kamu, itu kayak mengajarkan, ya, mengajarkan akan apa ya, ya, ada pelajaran yang bisa kamu ambil, gitu ya, menjadi titik balik kamu menjadi orang yang kayak sekarang menjadi lebih dewasa, ya, lebih bijaksana, lebih spiritual, gitu ya. Kamu lebih, ya, menjadi lebih dekat sama Yang Maha Kuasa, gitu ya. Kamu jadi mengenal diri kamu sendiri, ya, mengenal Tuhannya, gitu, ya. Dan oke, ya, di sini kayak mereka berasumsi gitu ya. Kayak sekarang kamu sedang menuai karma baiknya, gitu ya. Karma baik dari yang pernah kamu lalui, ya. Kamu pernah disakiti, kamu pernah dikhianati, tapi kamu nggak pernah dendam. Kamu nggak pernah membalas, ya, kejahatan mereka. Dan sekarang kayak kamu tuh sedang menikmati karma baiknya, gitu ya. Dan di sini kayak kamu tuh banyak banyak keberuntungan yang kamu dapat sekarang, gitu ya. Hasil dari kesabaran kamu, hasil dari kayak kamu yang penuh pengharapan sama Tuhan, gitu ya. Kamu selalu berpikir positif, ya. Jadi asumsi orang-orang sekitar tuh kamu sekarang lagi, ya, banyak keberuntungan dalam hidup. Kamu dikelilingi orang-orang yang kamu apa? Orang-orang yang menyayangi kamu, orang yang mendukung kamu, ya. Dan kamu juga banyak keberlimpahan di sini, ya. Keberlimpahan secara materi juga di sini, ya. Dan kamu menjadi sosok yang dewasa, bijaksana, gitu ya. Memang, ya. Dan ini yang aku rasa, ya. Jadi perjalanan hidup kamu ini nggak mudah. Ya. Banyak rasa sakit, tapi ini justru memberi pelajaran yang berharga untukmu. Iya. Saya scan dulu readingannya. Saya scan zodiaknya dulu di sini. Zodiak yang paling kerasa di sini, ya.
Zodiaknya Pisces, Cancer, Scorpio ya. Di sini yang paling kenceng. Ada juga Leo, Aries, Sagittarius ya. Ada juga Gemini, Libra. Ada juga Aquarius, Gemini, Libra ya. Dan Taurus, Virgo, Capricorn ya. Di sini semua zodiak ada. Oke ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Terima kasih juga yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya ya. Ya, hanya doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga di tahun 2025 ini menjadi tahun yang penuh keberkahan untuk kalian semua ya. Semoga apa yang dimanifestasikan selama ini akan terwujud di tahun ini ya. Dan semoga ada banyak keberlimpahan, keberuntungan ya. Selalu diberi kesehatan dan yang terpenting selalu dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang positif ya. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.